Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan hasil pertemuan minggu lalu, di mana tentang syu'abul iman. Pada materi ini pun juga kemarin kita sudah membahas hubungan antara rukun iman dengan syu'abul iman, di mana rukun iman itu mulai dari iman kepada Allah, iman kepada kitab malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, di sini kita membahas tentang peran syu'abul iman dalam menata kehidupan, di mana peran syu'abul iman ini dimulai dari pengertian serta dalil syu'abul iman, kemudian macam-macam syu'abul iman, manfaat mempelajari syu'abul iman, yang terakhir adalah pembiasaan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Syu'abul iman di sini pengertiannya adalah cabang iman yang meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, serta akhlak. Di mana dalil syu'abul iman di sini anak-anakku bisa melihat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah, sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian daripada iman. Ini dalilnya, anak-anak. Kira-kira apa nilai pendidikan dari syu'abul? Yang pertama adalah nilai yang berkaitan dengan Allah dan Rasul, di mana mulai dari mengimani Allah, mengimani Nabi dan Rasul, cinta kepada Allah, takut dengan azab Allah, berharap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nilai yang berkaitan dengan diri sendiri adalah berhati-hati dalam berkata-kata. Anak-anakku sekalian, dalam hal ini berhati-hati dalam berkata-kata, kita sudah disuguhkan tontonan seluruh Indonesia, bahkan dunia mungkin, gara-gara satu kata menyebabkan negara Indonesia geger. Kira-kira anak-anak sudah tahu maksudnya itu apa? Makanya itu anak-anak berhati-hatilah dalam berkata-kata. Yang kedua adalah menjaga farji. Farji itu boleh dibilang kemaluan. Makan dan minum yang halal. Menjaga diri dari harta yang haram. Tidak menggunakan pakaian atau hiasan dan wadah yang dilarang. Serta yang terakhir adalah menahan diri dari perbuatan terlarang. Nilai yang berkaitan dengan manusia yang pertama adalah selalu bersikap baik, tidak menyakiti orang lain, patuh pada pemerintah,
berbuat adil, saling menolong dalam kebaikan, taat dan patuh pada orang tua, menjalin silaturahim, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, berbuat baik kepada tetangga dan tamu, tidak menjelek-jelekan orang lain. Dalam konteks ini adalah pentingnya kita sebagai makhluk sosial selalu bersikap baik dengan orang lain. Adapun macam-macamnya syu'abul iman, yang pertama berkaitan dengan hati, yang kedua adalah berkaitan dengan lisan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan anggota tubuh. Syu'abul iman berkaitan dengan hati. Yang berkaitan yang pertama adalah mengimani Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada rasul dan nabi, beriman kepada kitab Allah, baik itu tidak sombong, ridho, malu, serta menahan diri dari perbuatan amarah. Dari kesekian ini merupakan implementasi dari syu'abul iman berkaitan dengan hati. Yang kedua adalah syu'abul iman berkaitan dengan lisan. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah. Maknanya apa? Maknanya adalah membaca kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam konsep mempelajari ilmu pengetahuan, harusnya sebagai seorang pelajar mampu belajar dengan baik. Bukan hanya pada saat kalau ada tugas, ataupun kalau hanya pada saat menjelang ulangan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca istighfar, dan yang terakhir adalah berkata-kata yang baik. Perlu diketahui anak-anak, berkata-kata yang baik ini merupakan cerminan dari diri kita pribadi. Yang selanjutnya adalah syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Mulai dari menjaga kebersihan, menjaga aurat, puasa wajib atau sunnah, melaksanakan sholat fardu dan sunnah, kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, anak-anak di sini Bapak akan menggarisbawahi mulai dari menjaga aurat. Perlu diketahui bahwa auratnya seorang laki-laki itu mulai dari pusar sampai batas lutut. Kemudian aurat untuk wanita adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, Bapak harap dalam berpakaian minimalnya kalian mampu menutup aurat masing-masing, terlebih bagi seorang wanita. Syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh di sini pun juga patuh kepada orang tua, baik itu guru dan lain sebagainya. Amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya membela kebenaran dan menjauhi keburukan. Jihad di jalan Allah, mengucapkan dan menjawab salam. Kemudian yang paling terakhir juga adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Yang paling simpel adalah tatkala anak-anak mungkin melihat paku atau batu di tengah jalan, bisa disingkirkan.
Selanjutnya, manfaat mempelajari Syu'abul Iman yang pertama adalah mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman, di mana rukun iman itu mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam, di mana rukun Islam ini juga anak-anakku sudah tahu, ada 5, iman kepada mulai dari syahadat sampai melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang ketiga adalah memiliki akhlak mulia. Kenapa bisa memiliki akhlak mulia? Dengan mempelajari Syu'abul Iman ini, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, Allah akan memberi balasan kepada kita. Nah, akibat dari sifat Syu'abul Iman, kita akan memiliki yang pertama, sikap disiplin. Disiplin dalam hal apa? Yang pertama, jelas, kita akan melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang kedua adalah sikap jujur. Jujur dalam hal apa? Dalam kesemua hal. Karena apa? Kalau kita berbohong, maka kita akan menanggung resikonya. Serta sikap bertanggung jawab. Cara membiasakan sikap disiplin yang pertama adalah segera memulai kedisiplinan dari diri sendiri. Memulai dari hal-hal kecil, menguatkan niat untuk disiplin dalam beraktivitas, menentukan target dan tujuan yang akan dicapai, serta fokus pada target dan tujuan. Dari kelima hal ini bisa menjadi tolak ukur untuk membiasakan sikap disiplin. Adapun bagaimana cara bersikap jujur, yang pertama, menjadikan nilai-nilai jujur sebagai prinsip hidup. Bertekad menghindari kebohongan, pemalsuan, dan penipuan, menunaikan tugas dengan integritas tinggi, berkomitmen untuk selalu jujur dalam berinteraksi dalam sesama, meningkatkan kualitas diri, mencari cara untuk selalu jujur, dan menjadi teladan dalam kejujuran. Serta yang terakhir adalah berlindung kepada Allah dari segala risiko berbuat jujur. Kenapa bisa anak-anak? Karena terkadang itu kita berkata jujur, ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Kemudian adalah cara membiasakan bertanggung jawab. Yang pertama, ingat bahwa setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Anak-anakku sekalian, kita hidup di muka bumi ini pasti suatu saat nantinya kita di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup ini, kita melakukan apa dan apa saja yang kita kerjakan. Yang kedua adalah segera menyelesaikan tugas, tidak menunda-nunda. Nah, ini yang sering terjadi, bahwa anak-anak sering menunda-nunda sebuah pekerjaan ataupun tugas, akhirnya lupa. Bapak harap setelah mempelajari Syu'abul Iman ini, anak-anak tidak menunda-nunda lagi pekerjaan ataupun tugas. Yang ketiga adalah menjadikan konsisten sebagai prinsip hidup. Ini adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.